Guys, hari ini masih lagi berita mengenai cerita militer di Indonesia. Di mana kalau kita tengok judul video daripada hari ini, buat gegar dunia. Indonesia datangkan 200 ilmuwan nuklear ke tanah air. Wow, ilmuwan nuklear guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, hebat, mantap. Dan kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong channel Musa Channel, aku mengucapkan juga ribuan terima kasih guys. Kamu betul-betul memang mantap, hebat, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Dan aku doakan agar kita semua terhindar daripada fitnah akhir zaman. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat video reaction di channel Kilas Dunia. Kalau kita tengok judul video dia, berita terkini buat gegar dunia. Indonesia datangkan 200 ilmuwan nuklear ke tanah air. Wow. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya cerita di sebalik Indonesia datangkan 200 ilmuwan mengenai nuklear di Indonesia. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua subscriber di luar sana dan viewer-viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian ataupun idea kalian mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu video ini guys. Bikin dunia geger, Indonesia buat bom nuklir libatkan 200 ilmuwan. Bikin dunia geger, Indonesia buat bom nuklir libatkan 200 ilmuwan. Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris membangun kerjasama keamanan di Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan itu. Kemitraan itu diumumkan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu. Di bawah kerjasama tersebut, AS dan Inggris akan memberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Berkaitan dengan teknologi nuklir, Indonesia ternyata jauh sebelum Australia bakal membuat kapal selam nuklir, malah pernah hampir memiliki senjata nuklir. Indonesia hampir pernah menguji coba bom atom ciptaannya dan buat dunia merinding. Lalu bagaimanakah kisahnya? Dilansir dari sosok.id, awalnya pada tahun 1960, Presiden pertama Indonesia Soekarno sadar jika sebuah negara haruslah mempunyai kapabilitas dalam pengayaan uranium. Maka pada tahun itu juga dia berhasil menjalin kerjasama dengan AS untuk pengembangan nuklir. AS setuju membantu dalam hal pengayaan uranium karena awalnya Indonesia hanya ingin menggunakan nuklirnya demi tujuan damai. Tapi di tengah jalan, kerjasama itu terganggu lantaran matinya John F. Kennedy yang dikenal akrab dengan Soekarno. Kebijakan AS setelah tewasnya Kennedy berubah, termasuk menyoal pengayaan uranium di Indonesia. Soekarno pun geram, dia kemudian mengalihkan haluan tujuan nuklir Indonesia untuk dijadikan bom atom. Secara rahasia, Soekarno kemudian menyuruh para ilmuwan Lembaga Tenaga Atom atau LTA Indonesia untuk berguru ke Cina karena negeri tirai bambu itu berhasil menguji coba bom nuklirnya di tahun 1964. Hingga saatnya November 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat yaitu Brigjen Hartono mengumumkan Indonesia akan melakukan uji coba peledakan bom nuklir miliknya pada tahun 1969 mendatang. Hartono mengungkapkan jika 200 ilmuwan Indonesia sedang mengerjakan pembuatan bom nuklir dan bakal diuji coba di luar Kepulauan Mentawai, Sumatera. Dikutip dari nonproliferation.org, pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Soekarno pada tahun 1965 yang mengatakan sudah takdir Tuhan Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri. Soekarno bahkan jika Indonesia membutuhkan bom nuklir untuk menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan negara lain, pernyataan itu membuat negara-negara di dunia terhenyak seketika. Dunia menjadi panas dingin, geger karena mengetahui hal itu.
apalagi negara-negara barat dan juga sekutunya. Dalam benak mereka bergumam bagaimana bisa Indonesia, negara yang merdeka kemarin sore, sudah mampu membuat bom nuklir yang maha dahsyat itu. Menteri Pertahanan Australia saat itu, Shane Partridge, berujar jika pernyataan Brigjen Hartono tak boleh dianggap enteng dan sepele. Ia lebih pusing lagi tentunya Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Ia merasa gelisah, terancam dan ketakutan karena bisa saja uji coba ledakan nuklir Indonesia nanti dapat berdampak mengerikan bagi Malaysia. AS yang tak mau uji coba itu dilakukan langsung mendekati kembali Indonesia. Melalui macam manuver politik, AS kemudian mendapatkan kesimpulannya sendiri jika Indonesia belum mampu untuk memproduksi bom nuklirnya sendiri. Melihat celah itu, maka pada September 1965 AS mau melanjutkan kerjasama pengayaan uraniumnya kembali dengan Indonesia. Tapi dengan catatan, Indonesia harus mengizinkan jika Badan Atom Internasional menginspeksi reaktor nuklirnya itu. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak jadi berusaha membuat bom nuklir. Namun, berakhirnya kekuasaan Soekarno karena G30 SPKI tahun 1965 membuat semuanya buyar. Suksesi kekuasaan pada Soeharto membuat program bom nuklir Indonesia mandek karena rezim Orde Baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Akan tetapi di era Soeharto, nuklir Indonesia digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, agrikultura, dan pembangunan ekonomi negara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Luhut mengutarakan jika Indonesia harus punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room atau AWR di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com. Kita tidak dianggap karena tidak punya senjata nuklir. Luhut menambahkan, sebenarnya negeri ini memiliki potensi untuk membangun sistem pertahanan canggih termasuk nuklir. Bahkan keinginan Luhut itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kekuatan senjata nuklir Indonesia juga pernah buat dunia cemas. Inilah dahsyatnya kekuatan senjata nuklir Indonesia yang pernah nyaris diuji coba. Dan kini senjata nuklir itu kembali diwacanakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Kekuatan senjata nuklir milik Indonesia ini tentu saja tak main-main. Luhut juga bicara langsung kepada Jokowi. Dahulu, senjata nuklir yang nyaris pernah diuji coba itu sampai membuat Ibu Pertiwi dilirik banyak negara dan membuat dunia bergidik. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Luhut mengutarakan jika Indonesia harus punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room. Seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com via sosok.id, konsekuensi yang harus diterima jika Indonesia punya senjata nuklir, di mana senjata nuklir merupakan senjata dengan daya pemusnah maha dahsyat yang hanya dimiliki dan dikembangkan beberapa negara saja di dunia. Senjata berhulu ledak sangat mematikan ini pernah digunakan 2 kali dalam pertempuran masa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat. Kala itu negeri Paman Sam memporak-porandakan 2 kota Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, hingga akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu tanpa syarat. Berbicara soal nuklir, sebenarnya ia sudah dikenal di Indonesia pertama kali sejak tahun 1954. Kala itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno membentuk Panitia Negara untuk penyelidikan radioaktivitas. Panitia Negara bertugas untuk menyelidiki kemungkinan jatuhnya radioaktif di Samudra Atlantik. Bung Karno saat itu tidak ingin jika sisa nuklir masa Perang Dunia II mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Dan meski baru sebatas itu, bukan mustahil ke depannya Indonesia bakal mampu menciptakan senjata nuklir. Namun sejumlah konsekuensi juga terus diterima jika kelak Indonesia memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Berikut adalah konsekuensi yang harus diterima negara ini jika berhasil memiliki senjata nuklir seperti dinukil dari laman bombastis.com. Yang pertama adalah menuai protes. Jangankan membuat senjata nuklir, saat Indonesia mengembangkan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik saja, banyak orang di dalam negeri yang menentang keras. Alasannya klasik, mereka takut jika sampai terjadi kebocoran akan menimbulkan bencana yang sangat mengerikan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Kendati di satu sisi nuklir dianggap sebagai satu terobosan spektakuler, namun resiko yang ditimbulkan akibat nuklir juga sangat besar, bahkan mengancam peradaban manusia itu sendiri. Yang kedua adalah dimusuhi banyak negara dan berpotensi perang. Amerika Serikat pada tahun 2006 pernah mengecam Iran karena tidak mau berhenti dalam kegiatan eksplorasi uranium. Bahkan otoritas AS juga sampai menyeret lembaga atom dunia untuk memberikan peringatan tegas kepada negeri para mullah itu. Seandainya Iran mampu mengembangkan nuklir dengan sempurna, maka Liga Arab akan mengalami ketakutan mengingat Iran adalah rival berat mereka dalam bisnis perminyakan. Begitu juga dengan Indonesia, jika berhasil mengembangkan senjata nuklir, tentunya bakal mendapatkan reaksi keras dari negeri Paman Sam itu. Pengembangan senjata nuklir saat ini juga benar-benar menjadi pengawasan dunia karena dianggap sebagai salah satu pelanggaran dan juga membahayakan.
Yang ketiga adalah pertahanan RI juga akan semakin kuat. Senjata nuklir akan membuat pertahanan suatu negara semakin kuat. Lihat saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Guys, kalau kita tengok video tadi memang shock kalau kita bagi huraian dengan details dengan fakta-fakta, memang best sekali guys. Di mana sebenarnya secara kesimpulan, secara singkat, kalau kita tengok Indonesia pada suatu ketika dulu kita berbalik kepada sejarah, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang mampu untuk mengeluarkan, untuk menghasilkan nuklir. Di mana kalau kita tengok sejarah Indonesia yang dulu, sejak presiden sebelum ni ataupun pada kalau kita tengok sejak presiden yang pertama lagi, Indonesia pernah menjadi sebuah negara yang mengurai uranium di Indonesia. Tetapi pada ketika itu Indonesia mendapat tentangan ataupun mendapat bentahan melalui negara-negara yang besar, terutama negara Amerika Syarikat. Dan secara mudah ada kalau kita tengok, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya dengan alam semula jadi, dan Indonesia mampu untuk menghasilkan, mampu untuk memproduksikan bahan mentah daripada perut bumi itu dalam jangka masa yang cukup panjang. Dan tidak mustahil Indonesia mampu untuk menghasilkan uranium sendiri di negara Indonesia. Tetapi kalau kita tengok, apabila Indonesia pada masa kini mau menghasilkan uranium itu sendiri, terdapat 3 kesan. Kalau kita tengok video tadi, 3 kesan yang akan datang kepada Indonesia. Mana kalau kita tengok, kesan yang pertama adalah apabila Indonesia menghasilkan nuklir di dalam Indonesia sendiri, salah satu dia kita dapat nampak Indonesia akan dapat bentahan yang keras daripada dalaman Indonesia sendiri. Di dalam pentadbiran Indonesia sendiri yang membuat bentahan kepada Indonesia daripada terus menghasilkan uranium. Alasan mereka sebab apabila uranium ataupun bahan-bahan nuklir itu dihasilkan di Indonesia, secara perlahan demi perlahan dia pasti akan mengganggu ekosistem kehidupan di dasar laut ataupun di luar daripada kawasan laut. Bahasa mudah faham dia adalah radiasi yang dibebaskan daripada uranium tersebut. Bagaimana Indonesia untuk mengolah ataupun menyimpan radiasi itu daripada terus tersebar, lebih-lebih lagi apabila digunakan di dalam latihan ketenteraan. Dan kalau kita tengok kesan yang kedua adalah apabila Indonesia menghasilkan ataupun membuat bahan nuklir di dalam Indonesia, kalau kita tengok daripada sejarah yang lepas, Iran merupakan salah sebuah negara yang pernah menghasilkan bahan nuklir, tetapi pada ketika itu mendapat tentangan yang cukup hebat daripada Amerika Syarikat sendiri, dan juga pada ketika itu Amerika Syarikat sanggup berperang dengan Iran untuk menghentikan hasrat Iran untuk menjadi salah sebuah negara yang mempunyai bahan nuklir. Kalau kita tengok secara mudah faham dia, Amerika Syarikat tidak mahu negara-negara di luar daripada sekutu dia memiliki tenaga nuklir. Itu saja pun. Kalau negara-negara yang bukan sekutu daripada Amerika Syarikat mempunyai bahan nuklir, negara itu pasti akan menerima tentangan ataupun menerima kencaman daripada Amerika Syarikat sendiri. Kesan yang ketiga yang kita dapat nampak, apabila Indonesia memiliki bahan nuklir sendiri, tidak mustahil Indonesia akan menjadi salah sebuah negara ketenteraan yang terkuat. Boleh dikatakan top 5 di dunia. Tidak mustahil. Sebenarnya kalau kita tengok ketenteraan di dunia ini, dia diukur bukan sahaja melalui daripada memiliki alutsista ataupun armada-armada, tetapi apabila negara itu memiliki bahan nuklir ataupun mempunyai uranium sendiri, negara itu akan di-label sebagai negara-negara yang terkuat. Kita tengok sahaja 10 negara yang mempunyai ketenteraan yang terkuat di dunia, di mana sebilangan daripada negara itu memiliki ataupun mampu untuk menghasilkan bahan-bahan nuklir di dalam negara mereka sendiri. Jadi guys, apa pendapat kalian semua? Wajarkah Indonesia menghasilkan ataupun membina bahan nuklir itu di Indonesia? Ataupun sebaliknya? Please komen di bahagian komentar di bawah guys. Dan yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.